tentang hewan, mau bahas tentang Ome TV atau apa sih sebenarnya? Oh gitu. iya. Malah jadi kehilangan jati dirinya ya. Maksudnya Vicky itu apa khasnya malahan gitu loh. Iya, contoh Arsyad Ahmad, bahasnya apa? Hewan. Udah hewan mulu gitu. Iya. Gak usah tiba-tiba apa ya, main Ome TV kan ya agak-agak weird gitu kan. Oke, jadi ini masukan juga nih buat teman-teman, ilmu baru nih buat teman-teman supaya bisa konsisten, Iya. bisa banyak followersnya yang mengikuti, bikin konten itu yang seragam gitu ya. Iya, Right. Bikin fokus dengan satu konten. Betul, fokus dengan satu konten, jangan dicampur-campur. Ya. Karena itu pasti akan sulit dibaca oleh algoritma juga. Betul. Ini mau bikin apa sih orang? Oh, kemarin bikin ini. Tapi ada tapinya. Ada tapinya kenapa? Ada nih? tapinya. Nah. Ketika followersnya udah mulai menyukai diri kita sendiri, Iya. kita mau buat apapun mereka pasti nonton. Oh iya benar juga. Nah, ya, jadi ya, kalau ya. untuk awal-awal satu tema dulu, tapi ntar kalau misalnya memang udah ada penonton setianya, mau buat apapun mereka pasti nonton. Contoh, kayak Cristiano Ronaldo, dia mau ngapain orang pasti jutaan yang nonton gitu ya. Karena orang udah Betul. interest, sudah suka dulu nih sama Iya, Cristiano Ronaldo betul. gitu kan. Iya. Betul, setuju banget Oke, sih oke, itu. oke. Nah, kalau tantangan terbesar Vicky ini ya, sebagai seorang konten creator, mungkin apakah kadang bingung mau collab sama siapa, atau mungkin kadang kesibukan-kesibukan lain yang akhirnya mendistraksi untuk bikin konten, atau tantangan apa gitu? Atau mungkin yang, pernah muncul keresahan. betul, gitu ya. yang akhirnya menghambat untuk Vicky membuat konten lebih sering lagi atau lebih rutin lagi. Rutin. Gitu. Nah, cara mengatasinya tuh bagaimana? Betul. Kalau menurut aku sih yang paling sulit ya ketika jadi konten kreator itu kreativitas dan inovasi yang terbaru-baru terus sih. Karena gini, ketika orang sudah menonton kayak satu video yang mirip-mirip terus, Iya. itu pasti ada namanya bosen. Iya. Dan itu aku udah alami juga sih. Dan untuk mencari hal baru apa ya, yang tetap ada hubungannya dengan tema yang kita buat, tapi ini tuh inovasi baru gitu. Iya, oke. And that's a hard thing to do. Kayak susah banget untuk mikirin ini ya, kreatifnya. Tapi ya kalau untuk sekarang ya jujur sebenarnya aku juga pengen ngelakuin yang hal-hal baru segala macam gitu. Oke. Cuma aku juga sejujurnya masih bingung juga sih gimana caranya ini hal baru tapi juga masih ada hubungannya dengan tema yang aku buat. It's a little hard. So, jadi itu tantangannya yang sampai sekarang aku juga masih struggle. Oke. Pray for me. Thank you very much. Oke. Iya, masih struggle juga gitu ya. Betul. Untuk Berarti mencoba ini- hal baru tapi bisa mengkolaborasikan dengan Yes. apa yang sudah dilakukan Betul. sebelumnya. Berarti gitu. harus berinovasi juga ya, tapi yang masih berkaitan dengan apa yang ingin kita tuju. Betul. Dengan tema yang sama bisa jadi seperti Yap, itu. Ya. Ketika Vicky membuat konten yang mungkin kita kenal ya, maksudnya kita kenal Vicky dari sering di Ome TV dan lain-lain. Pernah nggak menemukan pengalaman yang mungkin sampai sekarang Vicky nggak pernah lupa, atau mungkin sampai sekarang udah banyak nih kontak cewek-cewek Rusia, kontak cewek-cewek sana, ada nggak? Gitu loh, ini pada kepo ya kan? Iya, Kepo nggak? Kalian juga Betul. pengen nyimpen nomornya juga kan? Ntar gue kasih, udah punya saya, nomor sepatu. Oke, nah mungkin apa nih pengalaman yang gak terlupakan gitu? Ya, waduh, Ome TV ini tempat bisa dibilang tempat yang bagus, tapi tempat yang serem juga, dan tempat yang nggak bagus juga gitu. Karena bermacam ragam orang dengan bermacam ragam personality Ya, di dalamnya. random ya di sana. Random banget dan ya ini menurut aku ya. Jadi dulu di Pekanbaru, Iya. ini pas masih di Pekanbaru ya, awal-awal buka main YouTube. Oke, jadi aku ngomong dengan ini satu cewek, ngomong. Anehnya kameranya itu hitam aja udah. hitam. Sananya hitam. Hah? Memang hitam, kayaknya kameranya itu mati atau gimana, kayak ditutup sama sesuatu. Oke. Ya udah, waduh baik banget segala macam. Hai segala macam, nggak ada yang aneh-aneh lah. Pokoknya kita ngomong tentang, oh kamu tinggal di mana, segala macam, kerjaannya apa, segala macam. Ya inilah template lah, basic lah ya, basa-basi segala macam. Udah kita ngobrol sekitar 15 menit, terus dia tiba-tiba, aku boleh buka kameranya nggak? Ya buka aja gitu, emang kenapa? Pas dia buka, bingo. Yep, you know what I mean? Yes. Dia tidak memakai busana gitu ya. Ini berarti yang tadi katanya Ome TV itu juga nyenengin Parah. tapi ngeri juga. Ngeri gitu juga. kan. Ngeri. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Betul, tapi pas gitu. tadi menemukan itu langsung di skip atau tetap ditonton? Skip dong. Di skip. Oh. Iya. Karena Karena- tetap, wah jangan nih.
Jangan. Ada mama di belakang. Oh, udah, Tapi ternyata ini bikin jadi pengalaman yang gak terlupakan. ya, tapi gitu itu awal-awal dulu, Oke. pas awal-awal. Banyak ada yang rasis. Waduh, udah semuanya udah full hamil. Macam-macam ya. Macam-macam udah Macam-macam. dialami. Tapi itu memang Vicky tuh seringnya di luar negeri gitu ya? Apa di Indonesia lebih sering atau bagaimana? Aku main Ome TV Indonesia tuh sering banget juga. Cuman gak pernah dimasukin konten. Jadi misalnya nih kita contoh ya, hari ini misalnya kita ada syutingan brand atau semacamnya, oke, syuting gitu kan. Terus selagi timku mempersiapkan semuanya, aku main Ome TV Indonesia dulu biasanya, say hi segala macam gitu. Nah, terkadang juga kalau misalnya ketemu yang seru dan mereka yang kayak bener-bener excited dan kayaknya mereka ini udah follow aku dari lama, aku samperin mereka. Ya. Ya, itu pernah juga. Itu sih. Oke, nah ini Vicky ini kan berangkat juga dari daerah, anak daerah Pekanbaru Yes. sana gitu ya. Yep. Bukan Pekanbaru. yang lahir dan juga besar di Jakarta itu bukan gitu. Right. Nah Vicky boleh nggak kasih tips trik ke kita bagaimana nih caranya bisa sampai di titik sekarang, karena itu kan pasti banyak sekali. Prosesnya panjang Iya, lah, prosesnya panjang dan juga banyak rintangan-rintangan yang terjadi gitu. Iya. Untuk menghadapinya itu sendiri Vicky bagaimana? Ya, kita pasti harus punya apa ya, tujuan yang mau dicapai lah gitu ya. Motivasi juga segala macam. Dan kalau dulu aku itu motivasinya memang ingin start juga ya, memang pertama karena iseng, tapi kedua juga dulu orang tua aku, papa aku tuh udah kehilangan kerjaannya. Mereka udah kehilangan kerjaan dan yang membuat aku kayak aku harus ngelakuin sesuatu nih buat bantu orang tua segala macam Iya, gitu iya. kan. Ya benar, jadi dulu kita itu punya 3 kafe ya. Ini bukan yang mau sombong ya, papa aku dulu punya 3 kafe, alhamdulillah semuanya ramai, tapi dalam sekejap aja kayak Allah itu menguji dan mengambil semuanya, benar-benar semuanya diambil. Oke, kita nggak pernah tahu juga ya itu akan terjadi Yang ya. tadinya rame tiba-tiba sepi gitu. Enggak, tiba-tiba ini orang yang punya rukonya, wah besok kita nggak mau lagi iniin, nggak mau sewain lagi, semuanya jadi diambil. Oke. Udah, mulai ini dijual, Ya, ya. lemari dijual, mobil ini dijual. Oke, aku yang kayak ini aku harus kerjain sesuatu nih, apa ya segala macam. Ya udah, akhirnya membuat YouTube lah gitu kan. Oke. Dan akhirnya pergi ke Jakarta juga itu ya karena ya itu tadi biar bisa ngebantu juga segala macam. Oke. Dan juga harus keluar dari zona nyaman. Iya, Oke. iya. Ini paling Berarti penting. ada yang melatar belakangi juga ya untuk Vika tetap Ini konsisten. ternyata titik baliknya adalah peristiwa yang dialami oleh orang tua. Betul, gitu ya. betul, Orang betul, tuanya betul. dulunya punya kafe, tapi tiba-tiba diambil secara sekejap oleh Allah ya. Ya, Dibalikkan keadaannya dan itu yang memotivasi Vicky Ya. untuk bisa maju gitu. Dan tetap berkarya pastinya. Nah, Betul. tapi sama saat ini kira-kira mungkin proses dan sampai sekarang dukungan atau respon dari keluarga khususnya orang tua bagaimana? Oh, ya alhamdulillah ya orang tua aku dari dulu kan aku sempat gap year ya. Heeh. Jadi setahun itu di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, ya nggak. Waduh, Kayak gabut gitu kan? Gabut aja lah udah. Terus di dalam kamar aku belajar bahasa segala macam. Mereka ngelihat aku ngomong-ngomong sendiri, ini anak ngapain gitu. Ya ampun, anakku udah jadi orang gila, ngomong-ngomong sendiri segala macam. Bahasanya apa ini? Lagi mandi aku, hola, ¿cómo estás amigo? Español sih, ya gitu kan. Nah tapi Vicky sendiri dalam menjalani prosesnya ini apakah pernah tuh mengalami sebuah kegagalan, baik itu kegagalan kecil atau bahkan kegagalan yang besar sekalipun gitu yang kemudian berimbas kepada karir Vicky selama ini Ya, gitu. yang nggak pernah disangka-sangka gitu Betul, loh. ya mungkin publik juga nggak tahu. Betul. Kalau menurut aku sih, ya kegagalan yang pernah aku alami ya, kenapa sih aku suka bahasa itu nggak dari dulu gitu loh. Kenapa baru sekarang aku baru tahu kalau aku senang sama bahasa. Karena aku itu dulu ngambil kuliah teknik informatika yang sama sekali aku tuh sebenarnya nggak suka. Jadi kayak ngikut-ngikut aja temen gitu loh. Dan kayak buang-buang waktu gitu loh ketika belajar sesuatu yang bukan yang kita suka gitu. Yang Ya, bukan passionnya itu Yang kayak bukan passionnya. buang-buang waktu Terkadang gitu ya. bergejolak gitu loh. Kayak ada yang Betul. perang gitu loh. Iya Ya betul. kan? Iya, jadi aku mikir, aduh, ini aku ngapain sih belajar gini-gini. Jadi ketika ketemu bahasa, udah aku kalau kata orang sekarang jangan kasih kendor gitu kan. Jadi kayak Oke. dipelajarin terus sampai sekarang. Jadi buat Oke. teman-teman ya kalau bisa ya mempelajarilah yang memang passionnya kalian dan yang memang yang kalian suka. Karena ya percayalah, nanti kalau udah semester atas-atas menyesal. Nah ini Mas, ini Betul. jadi kita kalau bisa mempelajari apa yang menjadi passion kita, hal apa yang kita suka gitu ya. Yep.
maka akan lebih gampang ya, lebih Betul. gampang untuk bisa terjun ke situ, ke Betul. dunia yang emang kita cintai. Dan gitu. tadi poinnya yang Vicky sampaikan adalah keluar dari zona nyaman. Yes. Tentunya kalau zona nyaman tuh juga nggak mungkin toh rebahan terus-terusan Iya. itu nggak mungkin ya. Tapi kemarin kamu rebahan aja kan waktu Iya, karena COVID. dingin, Semarang Oh iya, hujan. Semarang hujan. Kalau sekarang enggak dong, kita dari sini tadi jam 7 udah sampai Wow. sini gitu ya. Untuk menyambut teman-teman semuanya. Dan tentunya Oke. juga untuk menyambut Vicky Naki. Vicky Naki. Nah, kalau dari Vicky sendiri kira-kira nanti ada gambaran nggak atau pandangan kira-kira mau belajar bahasa apa lagi nih? Oke. Kalau sekarang aku kayaknya nggak ada mau ini ya. Jadi lebih ke I want to master my, of course, Russian, Spanish, and Turkish. Tapi mungkin setelah udah bisa, aku mau Jerman juga, mau Mandarin juga. Ya basically all the language in the world, why not gitu kan? Kenapa enggak? So ya, karena goalku mudah-mudahan bisa 10 bahasa. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Tapi bahasa Jawa masih sudah dikuasai atau gimana nih? Sebenarnya gini, kalau bahasa Jawa itu, ya kalau misalnya nih, papa aku kan bisa bahasa Jawa ya. Oh, bisa bahasa Jawa juga? Asli Jawa? Oh, ini ada fakta menarik. Gimana? Kayaknya aku seneng bahasa dan bisa belajar bahasa itu karena papaku. Karena dia Oke. bisa hampir semua bahasa lokal. Oke. Lokal Indonesia hampir semua Ya. bisa. Kayaknya nurun luar deh, biasa. ya kan? Iya, nurun. Minang, Jawa, Sunda, bahasa Aceh, papa bisa. Wow, Ini mantap. keluarga dengan keunikan-keunikannya ya. Betul. Ini Lengkap mempelajari bahasa ibu gitu ya. Ya, Ibu pertiwi karena Betul, bisa betul, betul, belajar betul, betul. bahasa lokal dan juga memahami, menguasai juga. Ya, berarti nggak gitu. susah dong kalau misalkan nanti belajar bahasa Jawa sama ayahnya gitu. Iya, bisa Nggak, banget lah. Gampang lah. Gampang. Bahasa Jawa juga gampang. Nah, ini kita pengen tanya juga mungkin buat teman-teman di sini ya kan. Tadi sudah mungkin mendapatkan juga pencerahan-pencerahan dari Betul. pemateri-pemateri sebelumnya, dari narasumber-narasumber sebelumnya. Mungkin dari Vicky sendiri ada nggak sih tips untuk teman-teman yang mau mulai nih gitu. Kadang kan kita ragu-ragu. Nah, kadang bingung juga. Betul. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Ya, benar-benar. Betul. Jadi skill apa sih yang harus dimiliki oleh content creator? Skill dasar aja dulu, Devik. Nih kalau menurut aku starter pack gitu ya, starter pack. Kalau misalnya mau jadi content creator. Iya, iya. Oke. Yang pertama tadi harus tentuin tema yang kalian mau. Oke. Apa sih kalian tuh mau buat apa sih? Mau kasih tahu apa sih ke audiens gitu? Karena gini, semuanya itu pasti ada penontonnya. Tuh. Semua hal itu pasti ada yang seneng gitu loh. Jadi jangan takut ketika, aduh aku pengen buat masalah otomotif nih, pasti ada yang nonton gitu. Aku pengen bahas masalah tanah nih, pasti ada yang nonton. Ada aja yang nonton. Ada aja yang nonton. Pokoknya itu satu tema. Yang kedua harus konsisten. Oke. Sayang dong, udah memulai tapi nggak konsisten, jangan. Yang ketiga, ini nih yang banyak banget orang itu dari awal udah mikirin cuan. Oh, ini. Iya. Ini nih. Ini Gimana nih? Ini parah nih, ini Jangan, parah jangan. nih. Jadi di awal itu jangan mikirin cuan dulu, jadi Oke. fokus aja untuk berkarya. Karena Ya. ketika karyanya bagus, unik, orang suka, cuan itu pasti datang sendiri. Betul, karena kadang fokusnya, duh pokoknya bikin konten harus berduit nih, harus ada duitnya nih. Kadang mikirnya udah gitu dulu. Iya, terkadang. dan baru bikin konten sekali langsung mikir, ini kapan duitnya? Transfer gitu kan ya? Iya, Nah kadang mikirnya itu gitu. yang kadang Iya. bikin jadi niat kita itu gagal. Karena apa? Karena acuan kita itu adalah duit, padahal kita belum berproses. Iya, Betul, benar. karya aja belum dilihat nih sama banyak orang ya kan. Betul. Gitu, udah Iya. mikirnya duit Oke. aja. Oke. Gitu. Jadi gini, terus selanjutnya juga jangan pernah membandingkan proses kita dengan orang lain. Nah ini. Oke, iya. Karena ada orang baru 1 bulan, langsung 5 juta subscribers, contoh. Oke. Ada yang 2 bulan langsung 5 juta subscribers. Tapi ada juga orang yang baru 2 tahun, mereka baru dapat 500.000. And memang gitu loh. It's okay gitu loh. Nikmati aja dulu aja prosesnya, nikmati dulu buat Oke. kontennya gitu loh. Jadi jangan, ya ampun, Vicky kemarin 1 bulan dapat segini, jangan. Oke. Jangan, karena semua orang itu pasti beda-beda prosesnya. Betul. Nikmati Oke, aja. jadi kalau misalnya bisa dirangkum nih ya Mas Redo, yang pertama itu adalah kalau kita mau menjadi content creator adalah menentukan tema gitu ya. Temanya apa dulu nih? Iya, temanya mau apa
sesuai dengan kesukaan kalian, passion kalian. Right. Terus yang kedua itu tadi konsisten Yes, gitu ya. konsisten. Jangan males. Terus yang ketiga adalah jangan terlalu berorientasi kepada uang terlebih dahulu Betul, gitu ya. jangan- Dan yang keempat ini adalah nikmati prosesnya, karena proses setiap orang itu beda-beda. Mungkin prosesnya Vicky sama kita beda dong. Betul, ya betul, kan? betul. Gitu. Memang ya kaitannya pasti dengan rezeki orang, setiap orang berbeda-beda Betul. gitu. Nah, ngomongin soal hasil sampai saat ini pencapaian Vicky apa sih? Selain kalau materi sudah pasti jelas lah ya. Betul. Sudah jelas, gak usah dibahas. Nah, pencapaian Vicky saat ini apa? Ini Yang dalam- membanggakan nih buat Vicky. Dalam segi apa dulu nih? Mungkin dalam segi prestasi Yes, ataupun dan mungkin dari lain-lain. segi moral lah ya. Ya, ya, ya. Ah. Kemarin. Ya, kalau yang membanggakan sih buat aku ya salah satunya acara ini ya. Aku kayak diundang ke universitas ini, aku waduh. Wow. Kayak Wah, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan. Teman-teman semuanya. Oke. karena dulu itu aku KUA. Tahu nggak KUA? Kuliah warnet. Oh. Kalau di sini kupu-kupu. biasa. Kuliah pulang, kuliah pulang. Kalau aku KUA, kuliah warnet gitu. Jadi Kuliah main warnet. main Dota dulu. Ada yang main Dota di sini? Ada- Wes, boleh kita main bareng nanti. Oke. Makanya hago mereka. Makanya Nah, hago. mungkin karena tadi kita udah banyak tanya nih Mas Ya. Redo. Sekarang kita tunjuk nih atau mungkin beri Nah. kesempatan. Oh, langsung untuk- tuh, langsung cepet banget. Ya, Gini, untuk teman-teman gini. yang mau tanya secara langsung sama Vicky. Silakan yang mau bertanya. Mike dong, ada satu lagi nggak panitia? Oke, panitia bisa bantu untuk berikan mikrofon? Ya, Oke. oke. Ya Mas sini dulu, sini dulu. Oke, Mas boleh maju ke depan. Yuk. Oh langsung, Oke, langsung. langsung. Kenalin namanya siapa dari universitas mana? Kenapa jauh-jauh? Santai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iri. Salamnya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait, before you ask question, sebelum bertanya, ya. Jangan berantem, jangan berantem, Sebelum jangan bertanya, berantem. boleh nggak perkenalkan diri dulu pakai bahasa Inggris? Oke, myself itu. Yes. What is Your that? name? What is your name? My name is Raihan Ashraf Firdaus. Okay. Where do you live? I live in Cilacap. Oh, Cilacap. From Okay, it's pretty yes. cool. Dari Cilacap ada juga yang dari Cilacap? Enggak, Dari Cilacap ada juga. Cilacap. Ngapa? Oh nggak ada sendirian Mas. Kamu tadi Ya. sendirian nggak apa. It's okay. It's okay to be alone. Okay. I can feel you, man. Thank Oke, you. yuk pertanyaannya. Oh, oke Kak, bikin lagi izin dulu sama Kak MC. Sebelum ke pertanyaan mau nyampein kisah nyata hari ini dulu. Oke. Nih, enaknya Jadi asik nih. berat seperti nih. ini, makanya nanti di dalamnya ada kritik dasaran untuk acara ini. Oke? Ya buku resep makanan dibuka dulu. Pertanyaannya sudah? Oh belum. Tadi ngobrol dulu. Jadi gini Kak. Pertama saya tadi pagi tuh siangan Kak. Nah, terus habis itu berangkat ke sini tuh jam 8 kurang 10 menit. Udah nyampe lampu merah, Taman Sampangan. Tiketnya ketinggalan. Sakit banget. Curhat dulu maksudnya biar keselnya aku tuh nggak dirasain sendiri gitu. Terus habis ngambil tiket ternyata lupa nggak bawa HP, makanya ini nulis terus dari tadi. Yang lainnya pada Serius ketinggalan handphonenya. swear, makanya ini banyak catatan gini di Ya. sini. Oke. Effortnya luar biasa sih, keren. Oke, terus oke. Terus yang kelima, kritik dan saran ya, boleh, nanti takut nggak ada sesinya. Kritiknya, Kencengan dikit dong ngomongin Oh, iya. dong, nggak denger nih. oke, buat kritiknya, tadi pagi saya belum makan dan berprediksi bahwasanya nanti nasi kotaknya masih bikin margin gitu, bikin ngenyangin, kaliannya apa? Kurang gitu, jadi ya harap untuk diperhatikan buat kami anak kos terutama gitu. Makanya jadi Oke, panitia tolong ya nanti ya. Masih ada kan? Lanjut pertanyaannya. Oke, ya sekarang lanjut ke pertanyaan untuk Kak Vicky Nangki. Poin pertama, perkenal Kak, saya juga subscriber Kakak. Oh, Subscriber, thank you. ya. Oke, Thank you very much. ngikutin Kakak. Terus yang kedua, mau bertanya Kak, perihal cara kita dapetin aksen atau logat berbahasa Inggris itu seperti apa, atau kita kan biasanya harus dibiasakan
sering listening, reading, terus speaking. Nah, seperti bapak saya, jujur bapak saya menekan saya ya, ayo Han, iso bahasa Inggris, bahasa Inggris. Masalahnya bahasa Inggris gue apa? Wajib enggak, tapi penting. Nanti masalahnya kepakai untuk masa depan gitu kan Kak. Apalagi kita mau jadi entrepreneur ya. Okay. Nice. Itu action. Terus yang poin ketiga, motivasi pertama saya untuk belajar bahasa Inggris adalah bapak saya, dan kedua adalah Kak Vicky Naki, dan oleh sebab itu nanti saya minta tanda tangan dan foto bersama. Oke, siap. Oke, luar biasa. Itu Oke, good, ada good. beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan aksen bahasa-bahasa asing Asing, gitu ya? bahasa-bahasa asing. Oke. Okay, very good question. Dan mungkin juga teman-teman di sini ya yang mau belajar bahasa, oh gimana ya biar dapat aksennya? How do I sound like a native speaker? Sekarang kita itu ibaratkan diri kita itu bayi ya. Bayi yang ingin belajar bahasa orang tuanya. Nah, bayi itu kan lahir-lahir kan nggak langsung bisa bahasa. Bayi itu misalnya ya, bayi Amerika gitu ya, atau dari Indonesia gitu ya, lahir-lahir langsung kayak, "Ma, minta minum dong," gitu. Kan nggak mungkin gitu. Mereka itu pasti belajar. Belajarnya gimana? Listening. Mereka itu listening. Pertama kali mereka pasti listening. Selalu ngedengerin bahasa itu setiap hari. Kamu dengerin setiap hari nggak bahasa Inggris? Enggak, makanya itu. Belum. Ya, yang kamu harus lakukan sekarang nonton apapun pakai bahasa Inggris, oke? Can you do that for me? Bisa? Bisa ya. Nah yang kedua, bayi itu pasti coba terus untuk ngomong bahasanya. Ketika dia udah umur 1,5 tahun atau 2 tahun ya, kita let's say. Pasti dia udah mulai kayak mama, papa, udah mulai coba-coba, udah mulai dipraktekin, mau pergi, walaupun awalnya itu dia pasti ya aneh gitu kedengarannya kan, namanya bayi. Nah sekarang setiap hari udah berbahasa Inggris? Lagi nyoba Kak. Mulai dari film kartun dan Oh mulai dari film kartun katanya. Jadi gitu. Pokoknya anggap aja diri kita itu bayi ya ketika kita ingin belajar bahasa. Jadi listening setiap hari, terus juga cobain ngomong setiap hari juga gitu kan. Jadi biar apa ya? Ya lama-kelamaan lidahnya itu pasti terbiasa gitu loh untuk changing the accent gitu. Dan kalau menurut aku ya itu sih nggak ada cara lain untuk mendapatkan aksen, and that's it. You have just have to practice listening and that's it. Terus yang kedua motivasi apa tadi? Motivasinya aku terinspirasi belajar bahasa Inggris karena this guy. Wow, thank you very much, man. Tepuk tangan dulu buat. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Boleh. Terakhir mau minta tanda tangan. Iya, dari harusnya tadi Vicky foto bareng karena dia nggak bawa handphone. buat kenang-kenangan. Nggak apa-apa di foto bareng sama Oh panitia. iya, di Oke. foto bareng nanti. Sekalian di badannya nggak? motivasinya Kak dong. Oke baik, semoga makin semangat belajar bahasa Betul, asing gitu ya. iya. Terutama bahasa Inggris tadi Iya. gitu ya. Jadi lebih semangat, termotivasi ke depannya ya. Betul. Jadi memang kalau kita mau belajar apapun itu kita memang harus punya idola gitu ya. Ya, ada apa ya, role modelnya gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Mungkin sudah diambil foto. Oke, Oke, foto bersama dulu. Agak ke Bersama tengah. dulu. Iri, bilang Iri. bos. Pengen kan? Ya nanti foto sama saya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Penanya selanjutnya. Oke, Tar dulu, next. Sabar. Next kita pilih cewek, nggak boleh gitu. Cewek dulu bro. oke. Cewek dulu. Oke, Vicky yang milih sendiri deh. Kira-kira mau yang mana nih? Nah, Oh ini udah baju sendiri dia. Oke deh. oke. panitia nggak boleh ikutan nggak sih? Nggak boleh nggak sih? Oh kamu panitia? Panitia. Pulang. Enggak, yuk nanti yuk diganti ya. Makanya kalau mau maju dicopot dulu. Copot dulu kalau mau maju. Oke, teman-teman jangan khawatir nanti bisa foto bareng. Nah, pokoknya sekarang harapannya teman-teman yang mau bertanya itu memang pertanyaan-pertanyaan penting yang butuh jawaban dari narasumber gitu ya. Betul. Bukan hanya untuk foto bersama gitu. Oke, Ya. pertanyaannya silakan. Yuk ini sini. Okay, thank you so much for this time. Okay, so thank you so much for this opportunity to me. Okay. Nice. Um, Woo! Very good English. Very good. Okay. Hello semua. I
will introduce myself. My name is Sulis. I'm from Universitas Diponegoro. Oh, dari Undip. Okay, the question is, pertama, saya ini maba tahun ini dan saya bingung Kak, bagaimana cara mengolah waktu saya untuk bisa belajar Right. pembelajaran di kuliah dan bahasa, karena bahasa itu perlu fokus gitu Kak. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa antara pendidikan di kuliah berjalan dan bahasa pun bisa berjalan seperti itu. Oke, kalau menurut aku belajar bahasa itu ada dua. Bener, belajar bahasa itu harus fokus. Bener, ketika kamu belajar teori. Tapi bisa fun juga ketika kamu belajarnya listening atau ya dan sebagainya. Wait, give me a second please. Ini di HP aku ada namanya Duolingo. Ada yang tahu Duolingo? Mungkin ada yang tahu. Oke. Kalau menurut aku ini aplikasinya bagus banget ketika contoh kamu tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh naik motor jauh jadi nggak bisa ya. Jadi tadi. Oke, jadi tadi aku kesini itu di perjalanan aku main dulu Duolingo, kayak jawabin pertanyaan segala macam. Jadi kayak ketika lagi free main 10 menit, 15 menit, it's okay. Memang dampaknya nggak akan langsung kelihatan sekarang, tapi 15 menit hari ini, besok 15 menit, lama-lama jadi bukit. Iya Ya gak sih? ngeblank Iya ya. lama-lama jadi bukit. Jadi ketika harus kuliah dan segala macam, pakai waktu luangnya untuk belajar gitu. Atau misalnya kamu lagi istirahat belajar, terus kamu ke kantin makan sambil nonton. Iya nonton drama Korea gitu kan. Annyeonghaseyo segala macam, nggak tahu lah aku ya. Oke. Karena mau belajar bahasa Korea pasti. Always okay. Ya itu benar kan. Jadi ya Oke. luangkan waktu apa ya, lagi makan atau misalnya lagi I don't know whatever, lagi perjalanan segala macam, kalau memang benar-benar sibuk. Oke. Iya, jadi kayak jadi habit kayak misalnya aduh kayak ada yang kurang nih. Oh iya, belum ini nih buka main dulu nih gitu kan segala macam, atau nonton segala macam. Nah, itu sih. Oke, jadi ini belajar bahasa itu memang perlu keahlian khusus ya. bukan Betul, dan hanya- fokus juga. Betul, dan fokus juga. Nah ini tadi Vicky kasih tips gitu ya, Ya. dengan download Duolingo pas perjalanan bisa dibuka gitu. Walaupun hasilnya nggak signifikan, tapi sedikit-sedikit gitu ya, nanti bisa jadi bukit. Bukan Ya. sedikit-sedikit jadi lupa. Ya. Gitu ya. Ya, benar. Oke, terima kasih. Thank you very Oke, sudah much. diambil foto bersama Oh nggak ya. usah. Ya nggak usah. Kita selanjutnya beri Nggak usah. kesempatan untuk para peserta selanjutnya untuk bertanya karena ini sudah datang dari pagi. Oke, untuk panitia mungkin nanti ya. Ya nanti sabar. Oke, sekarang waktunya peserta yang mau bertanya silahkan siap-siap. Oke, terima kasih selanjutnya untuk peserta yang mau tanya. Oke, itu yang Dari di belakang mungkin, yang belakang iya benar. Belakang, oke, baju Yang hitam. heboh ya. Ya udah salah satu deh boleh sini. Oke, silakan maju ke depan. Oke, sabar ya. Kita juga berkejar-kejaran dengan waktu ini. Betul. Oke. Nanti ya nggak bisa foto sama Vicky sama kita ya. Iya. Bisa ya. Oke, silakan nama dan dari mana asalnya. English, thank you very much. Ini dong. Lu kenapa sih? Sini, flashnya tuh lo ngapain? Iya sini. Ya, introduce yourself in English, please. Hello, my name is Alfa Meska Putri. I'm from Undip. Oke. Iya nggak denger gimana sih? Pelan banget. Relax, santai. Ini bagus banget buat ngelatih ini ya, public speaking demam panggung, keren banget ini udah. Kita takut dia Wah, lagi. pingsan Lagi. ntar dia ya. Tuh, dia Kok ditekan jauh-jauh banget. sih? Ini makin kesana ntar nih. Makin kesana ntar. Ini kan di mana di Benar. Ayo dong, ayo. Durasi. Yo. Kan di dunia ini kan banyak banget bahasa nih. Ya, enggak kamu deketin. Nah, iya deketin. Isoy, gue liat celah. Iri nggak sih? Iri nggak? Ayo. Kan di mana di dunia kan banyak ribuan bahasa nih. Ribuan bahasa, benar? Salah satunya tuh bahasa Mandarin yang buat orang-orang tuh Mandarin benar. bahasa itu tuh bahasa yang paling susah dipelajarin gitu. One of them, yes. Salah satunya. Kan banyak banget tuh kayak aksaranya. Terus kalau siap goresan apa yang kita pakai buat aksaranya kan itu sih salah apa sih? Berarti? Iya. Ya, Itu benar. kenapa sih bisa gitu?
Oke. Jadi setiap bahasa itu punya rules-nya masing-masing. Nah, contoh kayak di bahasa Mandarin, itu mereka kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah setahu aku ya, satu kata itu kayak ada punya 8 tones. Contoh maksudnya tone itu kayak intonasinya ada lao shu, ada kayak gitu-gitunya lah. Ada tones-nya dan perbedaan tone itu bisa jadi berbeda artinya gitu. Dan terus juga kalau untuk bahasa Mandarin ya, ya benar tadi ya, kayak tulisannya itu satu doang, cuma kalau salah dikit bisa beda arti. Jadi kenapa bisa begitu? Ya memang rules dari bahasanya udah begitu gitu. Ya kita mau gimana lagi? Sih?